Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat yang pendek saja, surat Al-Asr, dengan kita hubungkan di surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah", siapa yang beriman kepada Allah wa Rasul, dan dia beriman kepada Rasul, maka dia, kata Allah Subhanahu wa taala, kelak dia akan bersama dengan para anbiya, dengan nabiyyin, dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan salihin, fahasuna ulaika rafiqa, fahasuna ulaika rafiqa. Kita akan insyaallah mengkaji ayat ini karena menarik untuk kita renungkan. Allah menjelaskan bagaimana kebersamaan yang kita rindu-rindukan untuk bisa bersama dengan orang-orang yang saleh, ma'al ladina an'amta alaihim, ya, ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Oke, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merentahkan kita untuk sungguh-sungguh mencari teman yang baik, karena salah satu ukuran keagamaan kita adalah dari siapa yang kita jadikan menjadi teman dekat kita. Rasul misalnya menyatakan, bahkan kalau kita memilih rumah, maka yang diperhatikan lebih dahulu adalah siapa tetangganya, ya, sebagaimana umum ada kalimat yang umum kita fahami, al-jar qabla dar, ya, tetangga dulu, orangnya dulu sebelum kita milih tempatnya, site-nya yang pertama. Bahkan Rasul menegaskan ad-din al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung dari agama temannya. Karena itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk berhati-hati, mayyukhalil, kata Rasulullah, falyanzur mayyukhalil, maka watch out, hati-hati kepada siapa kita berteman. Karena sebagaimana di dalam Al-Quran nanti ada orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kesalahan besarnya adalah dia salah memilih teman, dia jadikan setan menjadi temannya. Ayat ke-69 dari surat An-Nisa ini menegaskan bahwa ada orang yang dijadikan teman oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanggung-tanggung, temannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang siddiqin, orang syuhada, salihin. Karena itu Allah menegaskan fahasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baiknya teman. Rafiq, rafaqa, kalau kita comfort, relax, nyaman, tenang, teman yang membuat kita menjadi nyaman dan tenang. Ada sekian banyak nama di dalam Al-Quranul Karim, rafiq, macam-macam, khalil, sadiq, sahib, dan segala macamnya. Tapi khusus untuk teman ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ini An-Nisa, Allah gambarkan sebagai rafiq, teman yang memberikan kita kenyamanan dan kedamaian. Oke. Sebelum ke sana, karena ini nanti balasan yang diberikan Allah bagi orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, kita ngawali dulu dari surat Al-Asr, baru nanti kita hubungkan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat pendek ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, dengan sumpah atas waktu, Al-Asr, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Ada sekian banyak makna kata Al-Asr ini. Paling tidak kita mudahkan yang pertama, kata Asr merujuk kepada kalau kita punya usia, atau kita gini dulu, orang satu di dalam kata Asr itu menunjukkan masa yang kita ini harus memberikan perhatian penuh karena kita berada di titik yang sudah emergensi. Kata ini diambil maknanya dari kebiasaan para pedagang Arab yang kalau dia berdagang, begitu sudah mulai masuk asar, mereka dengan bersegera mengumpulkan barang dagangannya
karena khawatir kalau nanti tidak cepat-cepat dia melakukan nutupin dagangannya atau mengembalikan ke tempatnya, maka nanti menjelang maghrib boleh jadi nanti akan ada perampok, begal dan semacamnya. Sehingga waktu asar itu implikasinya adalah waktu di mana orang rushing hour, karena dia mau sungguh-sungguh, emergency time, waktu orang emergency. Yang pertama tekanannya. Yang kedua maknanya, dia seperti Allah menggambarkan seakan-akan, mana yang kedua ya, seakan-akan seperti hidup ini gambarannya siang hari. Begitu kita masuk ke maghrib, itu gambaran dari kematian kita. Dan Allah memilih waktu asar karena itulah waktu paling kritis. Sisa kita hanya seakan-akan dari asar ke maghrib. Dan waktu asar biasanya sudah waktu di mana kita sudah banyak usaha. Udah kita biasanya sudah peluh, sudah keluar, sudah capek-capeknya. Karena itu kata asar berasal dari kata asir, i'tasara, atau kalau kita ada jus ya, atau buah yang kita squeeze kemudian keluar airnya, bahasa Arabnya asir. Misalnya asirul burtuqal, misalnya jus jeruk misalnya, karena asir dari kata itu. Jadi seakan-akan Allah menggambarkan dengan waktu yang kita jalani di kehidupan dunia ini, dan kita sudah berada di titik yang paling akhir. Karena sesungguhnya waktu ini kalau mau kita compare dengan akhirat, dia sungguh sudah berada di titik paling ujung, dekat sekali menuju akhirat. Karena itu Allah bersumpah dengan waktu itu. Dan makna yang ketiga, ada sekian banyak makna ya. Yang ketiga maknanya adalah waktu yang kita jalani. Tidak merujuk kepada waktu asar, tapi waktu itu sendiri. Seperti orang menyatakan asrul sahabah, masa sahabat, asrul apalah, tabi'in misalnya. Zaman ini, waktu itu sendiri. Waktu yang tiap menitnya kita lakukan pekerjaan atau perbuatan. Allah bersumpah dengan waktu yang diberikan oleh Allah. Seakan-akan satu, Allah bersumpah dengan waktu yang dimana di dalamnya kita hidup. Dan sekarang kita berada di titik paling ujung, karena sebentar lagi kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bersumpah dengan waktu itu. Wal asri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menarik, memang pilihan kalau Allah bersumpah itu sesuai dengan apa yang mau ditekankan oleh Al-Quranul Karim. Misalnya kalau Allah mau menegaskan tentang bagaimana Allah akan memberikan kenikmatan atau solusi kepada Rasulullah SAW setelah ada kesusahan, Allah menggunakan kata duha, wadduha, demi waktu duha misalnya. Kenapa? Karena duha orang sudah mulai melakukan kegiatan. Asumsinya Nabi habis tidak turun ayat Al-Quranul Karim, sedih Rasulullah SAW, dan Allah menggambarkan suasana itu seperti wal-laili idza saja, seperti malam yang gelap gulita. Dan Allah bersumpah dengan waktu duha untuk menguatkan pada hati Rasulullah SAW bahwa kamu tidak ditinggalkan Muhammad, bahwa Allah tidak say goodbye. Karena itu yang paling tepat untuk menggambarkan itu, Allah bersumpah dengan waktu duha. Hampir semua waktu dipakai oleh Al-Quran sebagai sumpah. Wad-duha, was-subhi, wal-asri, semuanya. Masing-masing, wal-laili, wan-nahari, semuanya dipakai oleh Allah SWT. Tapi cara Allah menggunakan, kapan Allah lail, kapan Allah pakai nahar, kapan Allah pakai subuh, kapan Allah pakai wadduha, kapan Allah, itu sesuai dengan apa yang mau dipesankan oleh ayat ini. Ayat ini yang mau dipesankan adalah innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, siapapun saja, mau mukmin atau mau kafir, atau siapapun saja selama dia bernama manusia, dia berada dalam kerugian. Karena Allah mau bicara tentang kerugian, maka pilihan waktu yang paling tepat untuk menggambarkan itu adalah tidak ada lain kecuali asar. Meskipun bisa dimaknai dua, waktu itu sendiri atau waktu asar sebagai gambaran dari waktu paling ujung dari kehidupan kita. Karena itu Allah bersumpah dengan asar. Kalau dipakai waktu duha, boten matching. Wadduha innal insana lafi khusrin. 3, karena baru pagi, mestinya menunjukkan kegiatan ya, atau subuh misalnya yang baru bergeliat. Was-subhi idza tanaffas misalnya, kurang cocok. Karena itu Allah bersumpah dengan asar. Itu jadi kalau kita mendapatkan qasam ya, seperti wal asr wad duha wal laili idza saja wasyamsi waduhaha dan segala macam, kalau ada sumpah, cara memahaminya adalah hubungkan dengan statement yang mau disumpahkan.
Misalnya saya sederhanakan, demi misalnya bapak ibuku, kalau aku punya uang aku akan memberi kamu membelikanmu rumah misalnya. Pernyataan saya bahwa saya akan membelikanmu rumah itu statementnya namanya, atau bahasa Arabnya muqsam alaihnya, pernyataannya. Sumpahnya adalah demi bapak ibuku. Cara untuk memahami sumpah dalam Al-Quran adalah hubungkan alat yang dipakai sumpah dengan statementnya. Demi bapak ibu dengan membeli rumah. Kalau dalam selain Al-Quranul Karim, tidak ada hubungannya antara sumpah dengan statementnya. Tidak di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita memahami Al-Quranul Karim, sumpah dengan yang dipakai dengan statementnya harus matching. Dan itu indahnya Al-Quranul Karim. Jadi bukan hanya untuk suaranya biar sama, boten, tapi memang dia punya keterkaitan makna. Itu yang menarik. Karena itu kalau mau memahami misalnya asr dengan khusrin misalnya, dengan kerugian, karena mesti ada kaitannya. Apa hubungannya? Tidak ada manusia yang tidak merasa rugi dengan waktu. Semua orang merasa rugi dengan waktu. Itu caranya. Wadduha dengan cari statementnya. Itu caranya kita membaca qasam. Caranya kita membaca qasam. Oke. Biar tidak terlalu panjang kita lihat. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Lihat Allah SWT untuk menyatakan kalimat sungguh manusia berada dalam kerugian. Cara Allah menggunakan kalimat menarik sekali. Satu, menggunakan kata inna. Kalimat inna itu dipakai dalam pembicaraan. Kalau tiba-tiba kita ngomong inna, di dalamnya itu ada kalimat yang menegaskan bahwa seakan-akan lawan bicara kita itu tidak percaya dengan apa yang kita omongin. Sehingga kita bilang sungguh manusia. Satu, berarti ada apa di situ? Ada penguatan. Innal insana lafi khusrin. Yang pertama kata inna. Yang kedua, innal insana lafi khusrin. Bentuknya ismiyah, agak teknis tapi agak cepat. Bentuknya dibentuk kalimat nominal. Kalimat nominal penguatan lagi, nomor 2. Yang ketiga penguatan lagi, innal insana la-nya itu lam taukid, sungguh-sungguh lagi. 3 penguatan. Innal insana la fi khusrin. Seakan-akan Allah menyatakan kalimat fi itu seakan-akan kita berada di dalam satu ruangan dan kita dibungkus dengan yang namanya khusrin. Allah itu seakan-akan kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia, ngomong sungguhnya itu 3 kali. Sungguh, sungguh, sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Allah sampai menegaskan tidak cukup dengan 3, bahkan diawali dengan sumpah. Jadi ibarat orang ngomong, ini bukan omongan normal. Kalau orang sumpah sampai 4 kali dia sumpah, dia tidak normal bicara. Paling tidak dia mau menegaskan apa? Kesungguhan. Dan yang kedua, menarik perhatian agar kita sungguh-sungguh memperhatikan ini. Karena tidak mungkin orang itu bicara sampai dia bersumpah 4 kali kecuali yang disumpahkan sesuatu yang sangat penting. Saya tidak mungkin ngomong wallahi, 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 wallahi sampai 4 kali kalau itu sesuatu yang tidak penting. Kalau kita baca dari wal asri sampai innal insana lafi khusrin, minimal ada 4 kali penguatan di mana Allah sungguh manusia dalam kerugian, sungguh, sungguh, sungguh. Karena Allah ingin menegaskan kita ini rugi. Tidak ada manusia yang tidak rugi, kata Allah SWT. Dan kalimat yang dipilih adalah innal insan. Kalau Allah menggunakan kata insan, itu siapapun saja, mau mukmin atau kafir, siapapun selama dia bernama manusia. Kata Allah SWT, innal insana lafi khusrin. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Kita seakan-akan sekarang ini berada di dalam kerugian. Tidak ada orang yang aman dari ini. Semua orang mestinya harus membaca ayat ini dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada satu orang pun yang dikecualikan di ayat ini. Sampai di ayat ini ya. Kapan kita tidak rugi? Kalau kita memenuhi kriteria ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ada 4 syaratnya.
Dan empat-empatnya ini dihubungkan dengan huruf wawu. Artinya kalau kita ngurus SIM ada 4 syaratnya, jenengan membawa 3 tapi tidak membawa yang nomor 4, kira-kira bisa diterima kita ngurus SIM? Boten diterami, karena kurang persyaratannya. Syarat untuk tidak bisa rugi itu ada 4. Kalau kita cuma memenuhi 3 saja, belum kita sukses, belum kita ini keluar dari kerugian. Ibarat orang sekolah, ini namanya KKM ya, ketuntasan paling minimal. Berapa syaratnya untuk lulus? Oh, nilainya harus 59. Kalau kita dapat 56, tidak lulus kita. Tapi asal kita dapat 58 atau 59, kita lulus, karena itu syarat minimal. Karena itu yang menarik, di ayat yang lain biasanya kalau ada kata iman sama amal soleh, biasanya dihubungkan dengan balasan. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada pahalanya. Illalladzina amanu. Di ayat ini nggak ada pahalanya, nggak ada rewardnya, nggak ada balasannya. Sesungguhnya kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berwasiat di dalam kebenaran, dan orang yang berwasiat di dalam kesabaran. Tapi nggak ada pahalanya, nanti dia akan masuk surga. Mboten wonten. Di ayat ini cuman dia tidak rugi, ngoten mawon. Nah, apa maksudnya? Karena ayat ini tidak menunjukkan kualitas orang yang beriman yang baik. Ini kualitas paling rendah, syarat paling minimal. Kalau kita sekolah, syarat lulus 59 dan kita dapat 59, kalau tanglet kinten-kinten angsal bonus, angsal juara, angsal penghargaan, nggak dapat. Ya wis penghargaannya lulus lah pokok awakmu. Karena itu di ayat ini seakan-akan Allah tidak menunjukkan balasannya, tidak menunjukkan balasannya. Misalnya illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, nanti akan dapat ini itu enggak ada di ayat ini. Kenapa? Karena seakan-akan ayat ini menggambarkan ukuran paling minimal orang tidak rugi. Asal apa? Asal dia punya 4. Nah, ini yang menakutkan kita. Kalau orang masih punya 3, dia masih rugi, dia masih fi khusrin. Oke, kita lihat satu-satu sekarang. Yang nomor 1 kata Allah SWT, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jangan dibilang ini iman yang sudah keren, iman paling tipis saja. Yang penting punya iman, nomor 1. Karena ini syarat minimal. Karena nanti puncaknya orang beriman. Lihat di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah membagi bahkan tipikal orang beriman dibagi jadi 3 kata Allah SWT. Ada as-sabiqun, ada ashabul maimanah, ada ashabul yamin. Yang sebelah kiri juga ada ashabul shimal, ada ashabul mash'amah. Ya. Semua yang ada di sebelah kanan semua surga. Ada ashabul yamin, kelompok kanan. Ashabul maimanah juga kelompok kanan. Tapi bunyinya bahasa Arabnya beda. Ashabul yamin, ashabul maimanah. Kalau kita lihat terjemahan sama, kelompok kanan, padahal bunyinya beda. Nah, bedanya adalah gini. Kalau ashabul yamin itu orang yang bergerak ke kanan tapi masih belum sampai di ujung. Kalau kita lomba lari, ya, titik paling ujung, kalau sudah menyentuh garis finish, kemudian kita nabrak garis finish dan kita keluar sebagai pemenang. Bahasa Arabnya pemenang itu as-sabiqun. Yang jadi pemenang biasanya dalam pertandingan kathah napa banyak? Banyak napa sedikit? Sedikit. Karena itu Allah menyatakan was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun ila akhirih thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sedikit kalau yang sana, terutama dari kalangan orang akhir. Ada banyak di kalangan para ulama tafsir mengartikan qalilum minal akhirin, tapi salah satu maknanya adalah di zaman kita juga ada, tapi porsinya sedikit. Kalau di zaman Nabi dan para sahabat banyakan yang as-sabikun dibanding yang tidak sabikun. Kalau di kita qalil banget dari yang masuk kelompok ini. Yang jadi Abu Bakar di zaman kita sedikit banget, mungkin 1 seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Jadi ukurannya itu. Lah kalau maimanah sudah hampir di ujung.
Udah keren kalau ashabul maimanah nih. Udah hampir di ujung. Tapi ashabul yamin pokoknya sebelah kanan. Mau 1 meter, mau 2 meter, pokoknya paling sudah sebelah kanan, namanya yamin, sudah selamat ya. Sudah selamat. Nanti pahalanya juga beda-beda digambarkan oleh Al-Quran. Yang sampai di as-sabiqun, Masya Allah, karena itu gambarannya, lihat. As-sabiqun, as-sabiqun, nggak bisa dijelaskan. Orang sama seperti kemarin ya, waktu kita menjelaskan Khadijah. Saat Rasulullah SAW, Aisyah cemburu kepada Rasulullah SAW yang terus-menerus menceritakan Khadijah. Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, kayak nggak ada perempuan lagi aja. Bukankah saya jauh lebih baik, saya gadis dan segala macamnya. Terus kata Rasul, nggak ada. Dan Rasul menggambarkan Khadijah. Rasul menggambarkan dengan kalimat menarik. Lihat kalimatnya Rasul. Kata Rasulullah SAW, innaha kanat wa kanat, sebagaimana dalam hadis. Sesungguhnya Khadijah itu adalah Khadijah. Dia seperti ya Khadijah. Tidak bisa digambarkan. Gini ya, kalau kita mau menggambarkan Fatimah itu koyo Aisyah, tapi gini. Berarti masih bisa dikompar. Gini buatan. Aisyah adalah Fatimah, tapi dia kalem, misalnya. Siapa lagi misalnya? Marfu'ah adalah Aisyah, tapi agak cemburu, misalnya. Masih bisa. Tapi untuk Khadijah, Rasul tidak bisa menggambarkan. Khadijah nggak ada duanya. Khadijah. Lihat Al-Quranul Karim ketika menggambarkan as-sabiqun, as-sabiqun, wow, gak bisa digambarin. Dia as-sabiqun, karena sang juara tidak bisa dikompar dengan yang lain. As-sabiqun, Allah cuma ngasih karakternya, ulaikal muqarrabun, bukan muqribun tapi muqarrabun, dari kata qarraba. Qarraba itu kalau orang mendekat berkali-kali. Kalau ada tasdid, fungsinya untuk terus menerus ya. Misalnya kayak gini, a'lama, mengajarkan ya. Sekali memberi informasi itu a'lama. Tapi allama ada tasdidnya, dia ngasih informasi berkali-kali. Tidak 1-2 kali, berkali-kali. Allama, karena itu allama diterjemahkan mengajar, duduk memberi informasi. Karena orang memberi informasi sekali. Mana Pak arah teng Mergosono? Sana 1 misalnya, semua sekali. Tapi kalau sana Mergosono, allama itu kalau dia berkali-kali. Allamal insan ma lam ya'lam, allamal Qur'an, Ar-Rahman allamal Qur'an. Karena ada tasdidnya. Lihat ayat ini, ulaikal muqarrabun. Berapa kali dia mendekat kepada Allah SWT sepanjang hidupnya? Berkali-kali dia mendekat Allah. Dia terus menerus, dia takarrub terus kepada Allah, terus. Karena itu dia sampai di ujung sana, sampai dia nabrak garis finish. Karena itu disebut dengan as-sabiqun. Ya. Maimanah juga keren. Yang menarik, kenapa semuanya kok ditaruh di arah kanan? Nanti kita bahas itu karena berkaitan dengan siapa yang bersama Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang sana, untuk yang kiri sama. Ada orang yang maksiatnya sudah di ujung garis finish, namanya ashabul masy'amah. Allah SWT, orang-orang mukmin laki, orang mukmin perempuan, membuncah cahaya dari arah depannya dan dari arah kanannya. Yas'a, wide, besar cahayanya, tergantung dari seberapa imannya. Karena itu kata Rasulullah SAW, ada orang yang cahayanya dari Madinah sampai Son'a di Yaman sana. Ada orang yang cahayanya yang nanti kalau dia berjalan di Shiratal Mustaqim itu seperti kalbarkil khatib, seperti kilat hus. Kalau kita ini di malam yang sangat pekat, kita naik mobil, kecepatan kita tergantung dari lampunya. Kalau peteng dedet kita tidak punya fog lamp, maka jalan kita mungkin 20. Tapi bagi orang yang cahayanya besar, mungkin dia seperti siang hari, kenceng dia jalannya. Orang yang tidak punya cahaya, dia tidak berani berjalan. Pelan-pelan. Ada kata Rasulullah SAW yang cahayanya hanya sebatas kuku kakinya. Jalan kaki sedikit, tidak bisa jalan dia. Sesuai seberapa imannya dan seberapa amal solehnya.
Dulu waktu di dunia campur antara orang munafik dengan orang mukmin. Dan waktu di akhirat dibangkitkan, ketemu lagi mereka. Allah menggambarkan busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat. Pada hari itu orang munafik laki, orang munafik perempuan berkata lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, apa kata dia? Ungzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu aku, naqtabis min nurikum. Aku akan naqtabis, kalau kita bawa apa namanya? Ton apa ya? Bawa saneston, bawa obor. Nah, kalau kita bawa obor, kalau kita bawa obor, tapi ada minyaknya dalamnya, tapi tidak keluar apinya, karena kita tidak punya api. Terus kita mau nempelin ke orang yang obornya hidup, terus ini inset, lah kalau jadi keluar api, namanya naqtabis. Dia itu bilang, orang munafiknya dulu, dia merasa punya iman. Dia merasa punya iman. Terus teman-temannya udah berjalan, ada cahaya dia, tapi dia tidak bisa berjalan dan dia ketakutan. Terus dia bilang sama temannya, ungzuruna, tunggu sebentar dong, tunggu dong, naqtabis min nurikum, aku mau minta cahayamu sehingga aku bisa juga berjalan. Naqtabis min nurikum. Lihat kata Al-Quran, kilarji'u wara'akum, kata dia, dihardik. Sebagian ahli tafsir menyatakan ini yang berkata malaikat, sebagian ada merujukkan ke Allah. Tapi wallahu a'lam, sebagian menyatakan ini juga kalimatnya orang-orang mukmin. Tapi yang paling kuat malaikat yang menghardik mereka. Qilarji'u, karena Al-Quran tidak menjelaskan. Dikatakan kepada mereka, balik lagi kamu ke dunia. Kata faltamisu nura, cari sendiri cahayanya. Ini kalimat bukan sebagai suruhan, tapi sebagai ejekan. Kalau kamu sudah di akhirat, mau kembali kemana? Dunia sudah nggak ada. Karena itu kita ini adalah, dunia ini tempatnya beramal, akhirat tempatnya kita mendapatkan balasan. Nanti di sana dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu disebut Al-Quran dengan kilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab. Kemudian dipisahkan mereka dengan dinding yang sangat besar, memisahkan antara orang yang imannya benar, yang keluar cahaya dari arah depan dan arah kanannya. Itu yang digambarkan Al-Quran. Satu iman. Jadi syarat untuk bisa selamat menurut surat Al-Asr adalah yang tidak rugi adalah punya iman. Kalau meskipun sedikit, karena imannya orang munafik tidak dianggap iman oleh Allah SWT. Meskipun dia seperti merasa punya iman, cirinya adalah bahwa iman itu pembuktiannya ada pada amal soleh. Orang itu misalnya tidak bisa mengaku punya iman kalau dia tidak muncul amal solehnya, amal kebaikannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mesti, kalau dari arah depannya keluar, dari sininya juga keluar. Karena itu simak surat An-Nisa ayat 69. Bagi mereka yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang imannya membuat dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, taat benar dia sama Allah dan Rasul, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini? Dia akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat dengan siapa? Ma'alladzina an'amallahu alaihim. Dia akan bersama dengan berma'iyah dia bersama siapa? Dengan orang yang telah Allah kasih nikmat kepada mereka. Dari siapa saja? Minan nabiyyin wasyuhada wassiddiqin wassuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Ada 4 nanti kategori ya, iman yang paling terbaik. 1 nabi, 2 siddiqin, 3 syuhada, 4 salihin. Inilah yang harus kita jadikan teman. Ada 4 level orang iman yang paling sempurna. 1 nabi, 2 siddiqin, yang 3 syuhada, yang 4 salihin. Kita harus milih masuk di mana kita ini. Kalau tidak bisa siddiqin, minimal syuhada. Tidak bisa syuhada, minimal salihin. Sudah tidak ada lagi. Dan carilah teman dari kalangan ini.
hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini dulu berkenaan dengan banyak. Para di tafsir menuturkan ada 3 misalnya. Kalau kita baca dari Imam Al-Qurtubi misalnya. Yang pertama, ayat ini dikaitkan dengan kisahnya Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Thauban. Thauban ini Masya Allah cinta banget sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat wajahnya ini pucat pasi. Terus Rasulullah melihat Thauban yang pucat pasi itu, ditanya oleh Rasulullah, "Ma ghayyara launak?" Kata dia, "Apa yang membuat wajahmu berubah? Kamu sakit?" Kata dia, "Ya Rasulullah, saya sedang tidak sakit dan saya tidak sedang dirundung kedukaan. Akan tapi kalau saya mikir-mikir, idza muttu wa mut," kata dia, "apabila aku mati dan engkau juga wafat ya Rasulullah, maka pasti aku tidak akan bisa lagi bertemu denganmu. Kalaupun engkau dimasukkan, kalau engkau masuk ke dalam surganya, pastilah engkau berada di fi'illiyin, di nerakanya Allah yang tinggi. Dan kalaupun aku masuk surga, pastilah aku berada di tempat yang amat jauh darimu. Kalau aku mikirin itu, sedih rasanya hatiku, karena aku tidak pernah lagi akan bisa bersua denganmu." Turun ayat ini. "Wa yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Gembira hatinya. Satu. Ada juga yang menyatakan ayat ini juga turun kepada laki-laki Ansar, namanya Abdullah bin Zaid al-Ansari. Sama, dia juga sama datang ke Rasulullah mengungkapkan kalimat yang sama. Boleh jadi memang ada sekian banyak sahabat yang sama-sama mencintai Rasulullah SAW. Dan yang menariknya Rasulullah itu Masya Allah pribadinya, semua orang atau semua sahabat Nabi merasa dirinya ialah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Jenengan kalau sakit berinteraksi dengan orang dan masing-masing orang itu merasa saya teman dekatnya dia, berarti jenengan hebat dalam berinteraksi. Rasulullah itu merasa, sahabat Nabi itu merasa dia itu adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah. Saking nopo nih ngoten, saking apike oleh nopo namine berinteraksi dengan orang lain. Amr bin As, ya. Amr bin As masuk Islam mendekati Fathu Makkah. Tidak lama dia, katakanlah 4-5 tahun. Tapi yang menarik, dia merasa orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Suatu saat dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kata dia, "Man ahabun nazilai?" Kata dia, "Siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aisyah." "Oh, bukan itu ya Rasulullah." "Ya pastilah, setiap orang mencintai istrinya. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Dari kalangan laki-laki, siapakah orang yang paling cintai?" Apa jawab Rasulullah? "Abuha," bapaknya Aisyah. "Terus siapa lagi ya Rasulullah?" "Umar bin Khattab, nomor 2. Kata Amr bin As, "Aku tidak meneruskan lagi pertanyaan karena aku takut jangan-jangan namaku tidak disebut oleh Rasulullah SAW." Menarik kalau kita pikirkan ya. Bukan urutan yang penting, tapi bagaimana hatinya sahabat itu merasa dialah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan orang bisa begitu itu tidak mungkin kalau dia tidak juga punya kecintaan mendalam kepada Rasulullah SAW. Mereka ini para Masya Allah cintanya kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Anas bin Malik dalam kitab Ar-Rasul fi Qulubi Ashabih digambarkan setelah wafatnya Rasulullah SAW hampir tiap malam bermimpi dengan Rasulullah SAW. Tidak mungkin orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW bisa merindukan Rasul sampai bisa tiap malam dia bermimpi Rasulullah SAW. Ya, semua sahabat Rasulullah SAW kecintaannya. Ini yang menarik ya. Kalau orang cinta jangan tanya lagi taat, karena taat itu sebenarnya adalah orang mentaati kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya tidak karena paksaan. Itu by definition. Makna dari taat adalah kalau orang menjalani atau tidak menjalani perbuatan itu karena keikhlasan, karena sukarela, namanya ta'ah. Jadi kalau kita mau sholat, tapi sholat kita ini karena kepaksa, karena disuruh oleh ibu kita, sebenarnya kita ini belum taat kepada Allah SWT. Jadi aku tidak gelem ngentono zakat itu, man ya apa maneh
Nah, itu belum taat. Taat itu sebenarnya secara definisi orang melakukan kegiatan atau tidak melakukan kegiatan karena sukarela. Karena itu disebut dengan ta'ah. Dengan ta'ah. Dan yang menarik, orang yang taat kepada Allah SWT, Allah tidak kasih nikmat lagi, tapi Allah kasih dengan sesuatu yang paling banyak. Inna a'tainakal kautsar. Kata para ulama, a'ta itu juga satu akar kata dengan kata ta'ah. Semakin taat seseorang, pasti dia akan mendapatkan yang paling banyak dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Kan itu pantas lihat, may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, dikasih apa dia? Dia bersama Rasulullah SAW. Meskipun bersama itu tidak berarti bahwa derajatnya sama. Sama lah presiden dengan supirnya presiden, bersama terus ya, tapi jangan samakan derajatnya, berbeda dia. Tapi sudah merupakan kemuliaan untuk bisa levelnya jannahnya Rasulullah sangat tinggi, tapi kita diberikan akses untuk bisa bertemu, dan itu satu kenikmatan. Satu kenikmatan. Itu yang disebut dengan ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Oke. Saya tidak merinci siapa itu siddiqin. Yang kedua sekarang, jadi syarat untuk lulus punya iman. Mau sekecil apapun, yang penting harus ada iman yang masuk ke dalam hati. Cirinya adalah semakin banyak yang masuk dalam hati, jembar kita. Ciri paling mudah kalau iman itu sudah bertengger di dalam hati adalah kita ini menerima agama dengan nopo hati seneng, bunga hati ini. Karena prinsipnya iman itu kalau dia menembus ke dalam hati, yasrah sadrahu lil Islam. Jembar, eco, boten sumpek manah, niku namanya iman. Yang kedua, agak cepat. Yang kedua, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa amilus shalihat. Beramal soleh. Badhe adanin nggih. Kita lanjutkan sedikit. Yang kedua, syarat dari agar kita terlepas dari kerugian sebagaimana yang dijelaskan Allah melalui surat Al-Asr adalah wa'amilus salihah. Perhatikan kalimat yang menarik, wa'amilus salihat. Kalimatnya bukan wa'amilus salihah, tapi wa'amilus salihat pakai tak belakangnya. Perbedaannya adalah kalau wa'amilu as-salihah pakai tak yang diikat, yang bundar begini, maknanya kita harus beramal hampir semua amal soleh. Tapi kalau wa'amilus salihat itu maknanya paling banyak 10. Maksudnya yang orang yang disebut tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang beramal soleh meskipun amal solehnya tidak banyak. Sekali lagi, karena ini semuanya syarat minimal. Alhamdulillah Allah itu tidak menggunakan kalimat kayak begini mudahnya ya, kayak al-akhlaqul karimah, boten karimat, boten ngoten ya. Kenapa? Karena kalau karimah itu berarti banyak akhlaknya, akhlak-akhlak yang banyak, misalnya pemberani, jujur, banyak dia, jumlahnya lebih dari 10. Dalam bahasa Arab kalau kita mau menyebut cuman 10 maksimal, maka bunyinya jadi solihat pakai tak titik 2 yang terbuka ngeten. Tapi kalau kita mau menyebut amal soleh yang banyak lebih dari 10, maka taknya tak yang tak marbutoh, as-solihah gitu bacanya, bukan wa'amilus solihah gitu bacanya, bukan wa'amilus solihat, bukan panjang haknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Andai syarat untuk bisa lepas dari kerugian itu adalah wa'amilus salihah, mungkin tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari kerugian, terbebas dari kerugian. Alhamdulillah Allah ngasih syarat paling minimal. Yang penting punya iman meskipun kecil. Yang kedua, beramal soleh meskipun sedikit. Kan ini semua syarat paling minimal. Tapi belum selesai. Saya sudah sholat Ustaz, meskipun saya tidak pernah sholat tahajud. Saya tidak pernah sholat sunnah, tapi sholat 5 waktu, alhamdulillah saya sudah. Saya bayar zakat Ustaz, meskipun saya tidak pernah sedekah. Dia paling minim semuanya udah.
Ya, selamat dia sudah. Satu, dia sudah beriman. Yang kedua, dia sudah menjalankan semua fardu ainnya. Yang ketiga, kalau dia tidak menjalankan belum selamat. Apa yang ketiga? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan di dalam kebenaran. Tugas kita yang ketiga agar kita selamat adalah saling nasihati di dalam kebenaran. Gak bisa kita ini hidup sendirian. Kenapa sih kok begitu? Karena di dalam Islam itu, Islam ini bukan agama pribadi. Yang penting soleh pribadi, enggak. Bukan ngoten umat Islam ini. Kenapa? Karena kalau kita solehnya pribadi, itu soleh ingkang menipu sesungguhnya. Karena itu sebenarnya kita sedang ujub, merasa diri lebih baik. Boten. Islam itu agama yang sifatnya misionaris kalau dalam bahasa kita sekarang. Ini ngajak orang lain bersama-sama. Lihat yang menarik. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, sholat itu lebih khusyuk sendiri nopo jamaah? Sendiri sebenarnya. Jauh lebih mudah, khusyuk, Allahu Akbar dan segala macamnya. Kenapa pahalanya lebih banyak jamaah? Karena lagi-lagi, karena yang asli, yang benar itu adalah menarik di Islam itu harus ada hubungannya antara pribadi dengan kolektivitas. Jenengan kalau bisa khusyuk saat jamaah, tambah kerenan lagi. Karena usahanya lebih susah lagi. Satu, yang kedua, bahwa kita ini rentan sekali untuk melakukan kejelekan. Caranya adalah agar kita ini terus terbimbing dalam kebaikan adalah saling nasihati satu sama lain. Saling nasihati satu sama lain. Ingatin teman kalau salah, mengingatkan orang lain, ngingetin itu tugas kita masing-masing. Minimal kita ngingatin keluarga kita, anak kita, ibu kita, bapak kita. Nomor 3. Yang paling terakhir, watawasau bis sabr. Kita mengingatkan di dalam kesabaran. Kenapa? Orang itu kalau ngingatin kebenaran harus sabar. Tugawane. Nanti akan ada orang yang tidak suka, akan mencaci maki, salah mungkin salah prasangka sama kita. Karena itu modal selanjutnya adalah harus sabar, harus istiqomah, harus terus menerus menjalankan usaha kita ngajak orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan itu harus ada usaha kita ini cawe-cawe di dalam al-haq sama as-sabr. Ya, al-haq sama as-sabr. Kalau kita melakukan 4 ini, kita insya Allah keluar dari apa yang disebut Al-Quran sebagai khusrin. Sebagai khusrin. Ya, 1, iman di dalam dada kita, dalam hati kita, amal soleh, ya, terutama kewajiban yang paling asasi sebagai mukmin, kewajiban taklif kita. Yang ketiga, saling berwasiat di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, saling berwasiat di dalam kesabaran. 4 hal itu kalau kita melakukan semuanya, tidak boleh salah satu, insya Allah menyebabkan kita keluar dari apa yang digambarkan di dalam surat Al-Asr, fi khusrin, di dalam kerugian. Semoga Allah memastikan kita menjadi orang-orang yang lepas dari kerugian, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi muflihun, yang kelak kita dikumpulkan bersama-sama oleh Allah SWT ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.